masih duduk-duduk gitu, dia udah mulai tuh maksudnya kayak bercanda-bercanda tapi tangan main, bercanda-bercanda tangan main. Gue mikir nih orang apaan, maksudnya gak jelas banget gitu kan. Sebenarnya nggak sampai ngewe, nggak sampai Halo Maestroholic, kembali lagi bersama Mas Tuto. Kali ini kita dalam segmen Sekilo, Sekilas Info. Jadi tiba-tiba di Twitter trending sosok Tura Partayana. Jadi dia ini adalah seorang vlogger dan YouTuber asal Bali. Dia mendapatkan beasiswa dan sekarang tengah menjalani pendidikannya di Rusia. Ia merupakan mahasiswa di jurusan Manajemen Bisnis di Tomsteg University. Selama ini Tura juga aktif mengembangkan channel YouTube miliknya. Hingga kini Tura memiliki 1,1 juta subscribers. Jadi Tura Partayana ini sosok mahasiswa Indonesia yang populer di media sosial YouTube. Dan kini dia telah mendapat tuduhan melakukan pelecehan seksual. Tura Partayana dituding melakukan pelecehan seksual ini pada seorang perempuan yang berinisial J. Terjadi pada November 2019. Dan kasus ini pun jadi trending di Twitter. Pemilik akun libur panjang Sandi_SA119 yang tiba-tiba bikin tweet dan beberapa rekaman saksi dan korban tentang tuduhan Tura melakukan dugaan tindak pelecehan seksual itu. Dan kini mungkin secara tidak langsung kita bisa mengetahui kronologinya. Mohon teman-teman untuk melihat utasan ini hingga habis untuk mengurangi misinformasi. Berikut cuplikannya. Ya, ini jadi adalah akun Twitter si libur panjang ya, Sandi SA119. Dia membuat tweet di sini tentang pelecehan seksual oleh vlogger bernama Tura Partayana ya. Ini dia. Nah, dia di sini menulis di Twitternya, teman-teman, gue udah bicara dengan korban dan gue pengen bukti. Dia di sini mencoba untuk membantu korban ya, dan dia juga berbicara dengan korban itu untuk menjadikan suatu bukti. Dan dimulai dari sini. Ini adalah surat dari ketua PPI atau Permira di kota Toms. Di sini PS nama korban memang sepakat untuk tidak ditutupi. Terus libur panjang membuat tweet lagi seperti ini. Gue lagi ngedit audio percakapan gue sama korban. Semua bakal gue buka. Gue tahu pelaku banyak fansnya. Tapi apakah kalian segitu membela pelaku pelecehan seksual? Manajernya aja JHHIANPS punya hati untuk mendukung korban. Jadi please jangan dukung pelaku kejahatan seksual. Begini si DM-nya. Oke, kita lanjutin. Ini adalah kronologi pertamanya. Jadi awalnya si Tura itu ngajak korban nonton, udah mulai kayak grepe-grepe gitu. Dan korban dan si pelaku ini itu udah satu dom gitu ya. Begini cuplikan rekaman audionya. Kronologinya banget itu gimana Ji? Biar jelas aja, biar gue nggak salah juga. kronologinya itu gue memang ada satu temen lagi namanya Dani. Nah, gue sama dia itu memang sering nonton film horor. Gue juga dulunya tuh sering keluar sama Tura, sering banget ke biblioteka bareng, ke apa-apa bareng gitu. Jadi dia kayak ngajak gitu, ayo Ji kita nonton film horor gini-gini bertiga sama Dani di kamar Dani gitu. Memang pada saat itu kamar Dani lagi di remon. Oh, jadi dia ini bawa saksi ini bawa temennya dan dia nonton bersama si Dani ini ya. Jadi nonton itu bertiga gitulah. Karena banyak tarakan, lagi kosong. Oh ya udah, gue bilang gitu kan. Terus pokoknya udah sebulanan gitu, sebulan sebelum kejadian dia memang udah sering ngajak gue nonton. Memang jadwal gue doang yang memang gak pas gitu buat nonton. Nah akhirnya gue iyain ajakan dia. Ya udah nonton, ayo gini-gini. Gue udah ngechat Dani belum? Gue nanya kan. Oh udah. Si Tura bilang udah. Ya udah dong. Jadi dia gue gak ngechat Dani lagi kan. Karena kan pikiran gue si Tura udah ngechat. Pas gue nyampe kamarnya si Dani ini, cuman ada Tura, dia lagi ngedit video-video gitu. Ya udahlah, dia di meja, gue duduk di kasur. Dia bilang, ngapain kamu duduk di sana? Sini, dia ngambil bangku lagi kan, duduk di samping. Gue mikir lah, ngapain? Kita cari-cari film, ayo gini-gini mau nonton film horor apa? Oh ya udah, di pikiran dia masih belum ada dong. Nah, pas masih duduk-duduk gitu, dia udah mulai tuh maksudnya kayak bercanda-bercanda tapi tangan main, bercanda-bercanda tangan main. Gue mikir nih orang apaan, maksudnya gak jelas banget gitu kan. Nah, tiba-tiba Dani dateng. Nah, Dani nanya, kalian doang ngapain di sini? Gue udah rada aneh nih, maksudnya kenapa Dani nggak tahu, padahal si Turahnya tuh udah bilang ke gue kalau dia udah ngechat Dani, dan alasannya si Turah itu WhatsAppnya tuh cuma centang 1, di WA-nya Dani belum centang 2. Akhirnya gue ajakin lah si Dani kan, ayo Dan gini-gini nonton lah kita bertiga, baru kejadian. Oh iya. Si apa ini, si korban ini udah beranggapan si
dan ini udah tahu lah kalau dia tuh bakalan datang. Sebenarnya nggak sampai ngewek, nggak sampai ngentot gitu, cuman dia udah Betul. mulai pegang-pegang. Paham. Terus dia udah ngambil tangan gue, taruh di itunya dia, suruh gue remes gini-gini. Terus dia langsung cium gue gini-gini. Nah, awalnya gue diem karena gue takut. Oke. Dadinya gobloknya Dadi dia ketiduran. Jam berapa Jadi sih? dia Je? nggak tahu apa-apa. Apa? Jam Nah, berapa? jadi pas kronologi itu si Dani yang punya rumah ini malah ketiduran gitu. Sih? Subuh itu nggak salah jam 2, jam Oke, 3 berarti gitu. memang Jadi otomatis mereka bisa dibilang berduaan lah di posisi itu ya. Yang harusnya tadi untuk nonton bertiga gitu. Berarti memang udah malam ya. Wajar masuk ke wajar bener, Daninya udah tiduran waktunya gitu. tidur gitu. Nah, posisinya ini malam ya. Nah, habis itu baru gue langsung bilang jangan, gue bilang gitu. Terus dia maksa lagi. Akhirnya gue langsung udah nih, udah nggak bisa. Gue sengaja rada rusuh gitu kan. Oh, jadi si korban ini sebenarnya udah risih dan udah mencoba menolak, tapi si Tura ini kata si korban terus maksa gitulah. Biar si Darinya ini temen gue bangun, depannya udah bangun. Ayo balik yuk, udah malam gini udah gini. Nah, setelah kita balik ke kamar masing-masing, dia masih ngechat gue bilang selimut lu ketinggalan nih gini. Bukan ketinggalan ding, jadinya spray selimut kita tuh sama coraknya. Jadi alasan dia itu lu mau balik lagi atau enggak ke kamar gue biar lihat selimutnya udah bener apa kagak. Gue bilang udah gak usah, udah bener, gue udah cium itu bau selimut gue bilang gitu. Nah, modusnya di sini ya supaya mungkin si korban ini mulai balik lagi ke kamar. Ya udah gitu. Nah, besoknya gue masih diem sehari, berarti terus after kan baru gue bilang ke cowok gue. Orang pertama yang gue bilang tuh cowok gue. Akhirnya cowok gue nge-DM si Tura. Gue udah tahu semuanya, lu ngapain cewek gue gini-gini, ayo kita ketemu. Lalu akhirnya yang korban ini mengadu ke cowoknya dan cowoknya mengetahui ini dan akhirnya cowoknya marah dan ingin bertemu sama si Tura ini. Lanjut. Lu lagi di mana? Coba pengen ngobrol gitu kan. Pengen ngobrol. Nah, si Turahnya pas udah ngeliat DM-nya cowok gue, dia langsung ke kamar gue. Dobrak. Gue takut dong. Gue takut, terus gue lari ke kamar mandi, dia masih ngedobrak gitu, pengen buka paksa gitu. Alasannya, dia lu ngapain bilang ke cowok lu gini. Nah, gue di situ udah panik, gue langsung telepon cowok gue kan, langsung gue loudspeaker biar cowok gue denger lagi ada kejadian apa gitu. Akhirnya cowok gue datang, baru kita ngobrol bertiga. Oh, akhirnya cowoknya itu datang ke tempat tadi ya, dan akhirnya mereka ngobrol bertiga gitulah. Jadi sempat si korban ini karena ketahuan ngadu sama cowoknya, akhirnya si pelaku ini tahu gitu. Karena si korban ini mengadu, akhirnya si pelaku ini mencoba untuk mendobrak dan menjumpai si korban ini. Langsung cowoknya ini datang ke lokasi itu dan mereka akhirnya bertemu bertiga. Terus kita lanjut ke kronologi ketiganya. Jadi dia itu tadi kan gedor-gedor dan dobrak pintu korban karena dia tuh cerita ke pacarnya. Kita lanjut lagi. Berempat ding sama temennya cowok gue. Kita lanjut kronologi keempat. Nah, pada saat itu gue ceritain lagi ya, maksudnya pas kita bertiga ada, gue, cowok gue sama si Tura nyalain gue. Nyalain apa? Dia bilang, J, lu ngapain bilang ke cowok lu? Kan ini kita berdua aja cukup tahu. Jadi sekarang reputasi gue jadi rusak. Dia bilang gitu loh, bangsatnya si Tura itu. Reputasi gue sekarang jadi rusak aja gara-gara lu bilang ke cowok lu. Kalau misalnya cowok lu bilang kemana-mana gimana? Gue langsung bangsatin si Tura. Bajingan ya lu Tura, gue bilang, lu udah berani kayak gitu, lu masih mikirin reputasi lu gak mikirin gue gitu ya sebagai korban. Gue langsung bilangin dia gitu. Jadi gue sih mikirnya di pemikiran dia takutnya itu reputasi dia hancur di dunia YouTubean gitu, soalnya kan subscriber dia juga lumayan banyak kan. Anjing. Dan mungkin juga si sahabatnya sama Turah kan mereka juga deket, jadinya mereka rada kong kali kong gitu. Jadi dia mencoba untuk si korban ini membungkam gitulah, istilahnya udahlah tahu sama tahu aja gitu. Kita lanjut. Waduh. Terus si bokapnya Tura dia mau ngetuntut gue tau. Serius, bokapnya Tura nuntut apa? Enggak, dia bokapnya Tura itu udah tahu kan, pas udah tahu kalau anaknya kayak gitu-gitu, saya bakalan tuntut anaknya ya, maksudnya bakalan nuntut gue. Gue bilang dengan dasar apa? Atas dasar pencemaran nama baik. Nama baiknya Tura jadi hancur kan gara-gara gue speak up kayak gitu. Kamu bisa mikir nggak apa? Sebentar, gue penasaran. Dia nelpon lu langsung apa chat Bokapnya tuh dia jadinya Tura itu teleponan sama bokapnya, terus ada Gokma, terus ada
petua-petua yang lain lah gitu, ada anak-anak yang lain, mereka denger terus si Turahnya, setahu gue ya, dari gue denger dari orang-orang, Turahnya juga udah bilang udah pak memang aku yang salah, aku yang silaf gitu pada saat itu. Tapi bokapnya kayak enggak ini pencet. Tapi si Turah itu sebenarnya posisinya di sini dia tuh kayak udah mengakui gitu ya kan, cuman bokap tuh kayak apa ya, kayak bawaannya mau nuntut aja gitu, Kemarin nama baik bla 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 gitu. mungkin takut nama baik anaknya rusak, dan akhirnya oke, setelah si libur panjang dia mengatakan kenapa dia ini membuka kasus ini. Jadi dia tujuannya ini membuka kasus ini karena untuk kepentingan keadilan korban, untuk mencegah korban-korban lainnya. Bagus sih di sini, karena korban tidak hanya satu tapi yang lain takut pick up, masih gue tunggu. Oke, jadi ini korban yang berani speak, ini bagus. Orang-orang kayak gini harus banyak gitu ya, jadi kasus kejahatan tuh biar kurang gitu. Si libur panjang ini ada percakapan lengkapnya ya, jadi nanti tuh bakal dia upload full kalau memang ini dibutuhkan. Dan yang kedua, dia udah bicara dengan orang tua korban, jadi dia ini udah bicara dengan orang tuanya korban. Mamanya si korban nih gak terima. Si libur panjang ini lagi koordinasi dengan KBRI yang akan diproses. Jadi ada oknum PPI atau Permira Kota Tomsk dan Pusat Rusia yang mencoba tutup. Dan yang kelima, utusan ini akan terus diupdate katanya. Oke, kita tunggu. Jadi dia tuh berharap banyak dukungan untuk korban dan para korban yang telah membuka kasus ini. Dia bilang yang ketujuh, banyak yang tanya kenapa baru di-up sekarang. Gue lagi nyiapin konstruksinya katanya. Jadi karena ada yang nutupin untuk tidak keluar dari kota Tomsk. Siapa? Ketua PPI-nya sendiri, Gokma. Jadi korban tuh kayak merasa terancam, jadi tidak ada yang belain dan dia tuh depresi dan takut. Bahkan PPI pusat juga nutupin Verlito. What is meaning Verlito? Oke, kita lanjut. Ini adalah kronologi ke-6. Jadi si pacar korban si Turah ini berantem akhirnya. Kacamata pelaku pecah dan minta ganti rugi. Maksa lagi. Kita denger deh. Bung Koma, dan satu lagi nih fakta sebenarnya yang itu Bung bilang tadi, ini soal uang kacamatanya si Turah, uang soal kaca. Nah, seolah-olah nih JJ, aku mau dengar dari JJ, coba bilang apa soal uang. Dari awal juga saya udah bilang kan, kalau misalnya saya nggak mau, jadi tidak bisa ngeluarin statement gitu kalau misalnya pas itu udah kayak apa sih, memenuhi keinginan saya gitu. Nah, apa-apaan itu coba dipertanggungjawabkan itu. Apa maksud itu? Itu sudah masuk ranah kepemaksaan dan ancaman loh, Bung. Itu pidananya jelas loh. Itu ini sih inisiatif saya pribadi. Nah, Kenapa saya melakukan apa? seperti itu? Karena seandainya saya berpikir kalau yang melakukan kesalahan itu nanti ada kepada SJJ, memukul SJJ sampai misalnya dia memarah atau ngatain biru. Nah, kita gimana nanti melawan SJJ kalau ini? Makanya tadi dulu saya bilang saya tidak memukul SJJ, nah, tapi ini seharusnya pengacaranya tidak mengerti. Tapi pada saat ini harus maaf, tante ngomong. Pada saat itu Ini mamanya ngomong. dengan tante kan ada teleponan kan, on the spot di kejadian itu. Sahan ada ngomong loh, kalau uang kacamata ini tidak diganti, Sahan tidak bisa membantu JJ dan tidak bisa membuat surat pernyataan itu. Sahat. Di situ Dengar itu. Itu kan tante, Sahan ingat nggak? Di situ tante emosi sekali sampai tante teriak-teriak. Suara tante itu agak tinggi. Di situ kan tante bilang, oke, tante bayar. Ingat nggak Sahan? Nah, justru karena Sahat bilang kalau uang kacamata ini tidak diganti, Sahat tidak akan membantu JJ dan tidak akan membuat surat pernyataan dengan si Turah itu. Itu sebabnya tante bayar. Karena apa? Karena JJ itu di Rusia. Kalau kejadian itu di Indonesia, si Turah udah tante habisin. Mamanya marah-marah ya. Terus libur panjang mengatakan sekali lagi mohon berempati kepada korban dengan tidak mereply, merendahkan, mengejek dan terkesan selebrasi. Korban baca utusan ini, mohon dukungannya publik untuk korban. Oke.
Ya semoga tidak ada lagi korban selanjutnya, dan para korban mungkin udah mulai untuk berani speak up karena banyak netizen yang aku yakin mendukung hal ini. Gue nggak tahu mana yang benar mana yang enggak. Gue juga nggak mau ngejudge Turah dulu karena gue belum tahu mana yang benar dan mana yang enggak. Mungkin kalau ada klarifikasi atau pernyataan dari Turah atau yang lebih resmi, gue bisa nyimpulin mengapa waktu digrepe-grepe sama suruh itu, padahal di situ ada temannya si Dani, nggak berani teriak, takut si Dani bangun. Bukannya gue ngedukung pelaku, tapi kalau gini namanya kayak sama-sama enak gitu. Lo Sandi kok yang satu ini nggak diungkit, sekalian dong Sandi kok cuman Turah pansos. Makanya lain kali kalau mau EW ya smooth dong, bosnya mainnya ajak jalan-jalan dulu kayak temen biasa, juga jangan agresif kecuali kalau si dianya mancing kata-kata pon. Ini setuju banget sama Mbak, kalau emang nggak mau diapa-apain, kita sebagai cewek juga harus bisa jaga diri. Sekarang sama cowok nggak ngundang nafsu itu mustahil banget. Syukur kalau cowoknya bisa nahan. Nggak sepenuhnya salah Turah menurutku. Dari awal kalau dia milih pergi dan menghindar pasti nggak gitu. Bener juga sih. Kenapa ya orang-orang bongkar buruknya seorang pas seorang itu lagi di atas, pas lagi tenar, pas lagi nampak cemerlang? Setahu aku Turah ini baru kelas studinya juga kan. Terlepas dari itu ya memang kelakuan yang bersangkutan juga nggak bisa dibenarkan. Iya benar juga gitu, cuman ya gitulah. Kok sampai segitunya? Iya benar, pelecehan seksual itu nggak dibenarkan, tapi nggak usah lah kamu ngajak banyak orang untuk nutup pintu rezekinya dia. Emang kalau dia udah di-unsub, unfollow sampai report, hasilnya kayak gimana? Emang udah zamannya kali si aib lama diumbar-umbar. Seharusnya soal pelecehan ini cukup selesai pada personal. Iya benar, harusnya sih personal ya. Atau juga udah kasus lama, bisa emang kalau cari sensasi. Oh kayak gitulah. Gimana menurut kalian? Komen di bawah. Saya dari Mas Uto. Wassalam.